Yeskiel 39 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian bahwa Roh Kudus membuat hadirat Allah itu menjadi nyata di dalam hidup saudara dan saya. Jadi hadirat Allah itu membuat apa, saudara? Membuat damai, membuat tenang, betul enggak? Hadirat Allah itu mendorong kita supaya kita intim dengan Allah, betul? Jadi Yesaya itu sampai menggambarkan seperti ternak yang turun ke lembah. Ditulis di dalam Yesaya 63 ayat 14 dikatakan demikian. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Artinya lembah itu artinya apa, saudara? Di lembah itu ada apa? Ada air. Di lembah itu ada padang rumput. Itu yang membuat hati damai, hati yang tenang. Nah, jadi Roh Kudus membuat kita itu membuat hadirat Allah itu menjadi nyata di dalam hidup saudara dan saya. Saya mempunyai pengalaman begini, saudara. Dulu pada waktu tutup tahun, ibadah tutup tahun, saya bersepakat dengan istri, anak-anak saya untuk ibadah tutup tahun. Nah, singkat cerita, setelah pulang ibadah, anak saya itu datang kepada saya, "Pak, boleh enggak kita mengantarkan temanku untuk pulang ke rumahnya? Papa antar kita." "Oh, boleh enggak, Papa?" Akhirnya saya antar. Nah, kebetulan saya enggak mengerti, pada waktu itu saya kejebak di sebuah jalan. Saat itu acara tutup tahun, di jalan raya itu penuh, saudara. Nah, saya kejebak masuk di jalan tersebut. Sehingga saya mundur enggak bisa, harus maju. Sementara mobil-mobil di depan itu, banyak orang itu mabuk, ada mobil itu diguncang-guncang sampai kacanya itu dipukul, saudara. Mereka minta duit. Nah, dari situ saya berpikiran, mendapat hikmat itu. Waduh, kalau kaca ini dibuka berbahaya sekali. Nanti bisa kena mata pada waktu dipukul. Akhirnya apa, saudara? Kaca itu kita buka dan kemudian tidak sadar. Oleh karena rasa takut yang begitu mencekam ini tadi, saya, istri saya, anak-anak saya, mereka itu spontanitas itu berbahasa roh. Berdoa pakai bahasa roh. Dengan keras. Oleh karena apa? Dicekam rasa takut. Sebab mobil-mobil di depan itu sudah dipukul, kacanya hancur, saudara. Nah, saya sudah siapkan dompet saya. Ternyata pada waktu giliran saya jalan, istri saya itu salah. Dia ambil uang logam, uang klitik itu, saudara. Diberikan. Lah, anehnya mereka yang mabuk menerima uang klitik ini tadi, mereka itu marah. Memberi seperti tunduk-tunduk gitu, memberi hormat, mungkin dikira emas, mungkin begitu ya, saudara. Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Akhirnya apa, saudara? Kita lolos dari keramaian orang mabuk ini tadi, saudara. Nah, yang perlu saya saksikan, nah, Roh Kudus ternyata membuat hadirat Allah itu menjadi nyata di dalam hidup saudara dan saya. Jadi itu sebabnya saya percaya, setiap orang percaya, saudara dan saya, setelah kita terima Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab katakan di dalam Efesus 1 ayat 13-14, Roh Allah itu dimeteraikan menjadi milik kita. Jadi itu sebabnya saudara menghadapi kesulitan, kesukaran apapun, saudara cuma berkata, "Roh Kudus, tolong aku." Begitu, saudara. Sebab saya percaya tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa berhasil. Jadi Roh Kudus membuat hadirat Allah itu nyata di dalam hidup saudara dan saya. Amin.